Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanggal 9 Desember nanti kita akan mengadakan pilkada yang saya percaya jadi momen yang sangat penting untuk kita semua, karena Yeremia 29 ayat yang ke-7 berkata, usahakan kesejahteraan kota di mana kita berada. Karena itu wajib untuk kita semua mengikuti pilkada ini dan membuat pilihan yang tepat, pilihan yang meneruskan apa yang sudah dikerjakan oleh pemimpin yang sebelumnya, karena saya percaya itu akan membawa dan menjadikan kota tercinta kita Surabaya, kota pujian, kota yang menyembah Tuhan, menjadi jauh lebih baik, jauh lebih maju, jauh lebih berkembang daripada yang sekarang. Ayo kita bersama-sama melakukan dan mengerjakannya, tentu saja yang paling utama bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom warga kerajaan. Welcome to Rock Surabaya. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung tahun, di bulan Desember. Saya percaya di bulan ini adalah bulan yang spesial, karena tidak hanya kita merayakan Natal, tapi kita juga bisa mengingat setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan yang kita alami dari awal hingga akhir tahun. Saya mau menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang pertama kali join di ibadah ini, welcome to the Rock Families. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Daniel Yanuar. Beliau adalah Gembala Rock Surabaya. Ibadah hari ini juga akan disertai oleh perjamuan kudus. Mari kita siapkan anggul dan roti perjamuan sebelum kita memulai ibadah ini. IG Live Monday Night Talk akan ada di tanggal 7 Desember jam 7.30 malam dengan tema Pria Segala Cuaca bersama Bapak Setiawan Budi dan juga Bapak Antonius Situmorang. Mari saudara, ikuti terus episode terbaru dari podcast Kingdom Insight di YouTube channel Rock Surabaya setiap hari Selasa jam 7.30 malam. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa transfer ke nomor rekening gereja atau scan QR Code sebagai berikut. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita saksikan suara gembala. Shalom semua warga kerajaan, tanpa terasa kita berada di akhir daripada tahun ini. Tahun akademi, tapi juga menuju revival. Dan seperti biasa, Tuhan itu caranya, metodenya sederhana, yaitu memakai seseorang. Ayat pokok kita dari Yesaya 32 ayat yang pertama. Behold, lihatlah, seorang raja akan memerintah dengan kebenaran dan keadilan. Juga para bangsawan, prinses, para pemimpin juga akan melayani di dalam keadilan. Ya, kebenaran, keadilan itu adalah dasar daripada kerajaan Allah. Lalu kemudian dikatakan seseorang, a man, akan jadi tempat perteduhan dan perlindungan daripada angin ribut. Dan kemudian seperti sungai yang mengalir di tempat-tempat kering. Dan seperti batu karang yang besar, tempat berteduh dari terik matahari. Batu karang yang besar. Saya pernah pergi ke Israel di daerah selatan, di daerah Padang Gurun. Dan di situ saya melihat di mana para raja wali tinggal. Dan saya lihat, saya mengintip daripada batu karang itu, dan di bawah ada kafilah. Panasnya memang luar biasa, saudara. Ya, saya bayangkan kalau saya taruh wajan di sini, saya ceplok telurnya langsung, saudaraku, matang gitu. Ya. Adakah orang-orang semacam itu? Ada. Tema kita adalah tentang advancing. Setelah be fruitful and multiply, ya, itu multiply dan fruitful itu adalah advance. Ada lebih jauh lagi, yaitu memenuhi bumi. Kita melihat dalam Kisah Para Rasul. Ada orang-orang semacam itu yang tadinya nggak dikenal. Mereka adalah the new emerging leaders. Kita melihat 7 diaken yang dipilih untuk melayani oma-oma, emak-emak, daripada yaitu mereka yang berbahasa Yunani. Kita melihat di dalam Kristus tidak ada tempat buat rasialisme. Melalui Stefanus yang dengan boldness, dengan keberanian memberitakan kebenaran, dan dia jadi martir yang pertama, itu memberikan dampak yang hebat.
Yang pertama kepada rekan-rekannya. Filipus menembus batas. Kisah Rasul 8 ayat 1. Kalau Kisah Rasul 1 ayat 8 kuasa besar. Kisah Rasul 8 ayat 1 penganiayaan besar. Dia menembus batas kemana? Samaria. He's advancing the kingdom. Bukan cuma Samaria mengalami revival. Saya lihat yang buruk bisa berlanjut pada revival. Ingat Indonesia 1965. Ingat Indonesia 1998. Semua yang buruk bisa jadi baik. Bom Bali ya juga bisa banyak orang bertobat. Nah, saudara kemudian menembus batas lebih jauh lagi ketika dia bertemu dengan sida-sida dari Ethiopia. Dan orang inilah yang membuat kenapa banyak orang Ethiopia jadi percaya pada Tuhan Yesus. Dia menembus batas. Sida-sida ini adalah keturunan Ham pertama yang menjadi orang percaya. Lewat kehidupan a new emerging leader, yaitu Filipus. Jadilah seperti Filipus. Mulai dengan apa saja melayani emak-emak, diakonia, baksos, dan Tuhan akan memilih engkau. Mereka tidak ditunjuk oleh rasul-rasul. Mereka diminta oleh jemaat. Berarti mereka punya nama baik di luar jemaat. Karena itu kalau saudara ingin menjadi tempat perlindungan dari angin ribut, menjadi orang yang hebat itu, maka saudaraku yang kekasih, engkau pertama-tama harus dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan roh hikmat dan kuasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikian suara gembala minggu ini. Sebentar lagi ibadah akan dimulai. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mengikuti ibadah. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan, hari ini warga kerajaan-Mu akan mengikuti ibadah ini. Kita mempersiapkan hati kita, Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu terjadi untuk setiap umat-Mu, bagi kita semua yang menyaksikan ibadah hari ini. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu ada bersama-sama dengan kita. Dan hari ini kami percaya hidup kami diubahkan melalui kebenaran firman-Mu. Kami siapkan hati kami dan kami terima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat beribadah saudara semuanya. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within to the way things appear. You looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. Man, it's all about you. It's all about you, Jesus. Let's sing this song together. The music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required.
search much deeper within to the way things appear. You looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Terpujilah nama Tuhan, mari kecap dan lihatlah kebaikan Tuhan itu. Haleluya. Mari bersukacita bersama dan katakan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari tepuk tangan bersama-sama dan bersukacita sebab Tuhan kita baik. Kecaplah dan lihatlah
Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Terpujilah nama Tuhan. Mari rasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Mari yang bersyukur, mari katakan bersama, syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, oh, oh. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Mari katakan Allah, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sekali katakan bersama, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Mari katakan Yesus,
Yesus kaulah juru selamatku. Ku akui kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus kaulah juru selamatku. Ku akui kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus kaulah juru selamatku. Ku akui kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kami bersyukur Tuhan, Kaulah Tuhan juru selamat kami. Dan kami rindu Tuhan, semakin hari kami semakin serupa dengan Engkau. Mari tuntun kami lewat firman-Mu. Dan biarlah nama-Mu dimuliakan lewat kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang percaya mari katakan bersama, amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa kita memasuki bulan yang setiap kali kita masuki selalu ada satu perubahan suasana di mana-mana. Ya kalau saudara pergi bukan hanya di gereja tapi di mall biasanya atau di tempat-tempat di mana orang pada berkumpul, di rumah makan, di kafe, sekalipun hari-hari ini kita tetap harus berhati-hati karena kita masih berada di satu situasi di mana kita harus menjaga diri kita dari penularan virus yang berbahaya ini, tetapi saya percaya perlindungan dan penyertaannya ada bersama dengan kita. Saudara, yaitu Christmas season. Wow, welcoming. So we are welcoming Christmas ya saudaraku, dan karena itu izinkan di minggu yang pertama di bulan yang baru ini saya share kepada saudara about His love. Great is His love for us. Kalau saudara lihat di dalam firman Tuhan, maka saudara bisa menemukan dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru di sepanjang Alkitab firman Tuhan menyatakan bahkan di tengah-tengah murkanya ya saudara, kita masih bisa tetap melihat hatinya yang penuh dengan kasih bagi umatnya. Nah, saudaraku, izinkan saya membaca Mazmur 103 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13 buat saudara, satu bagian dari Mazmur Daud yang menginspirasi begitu banyak orang, saudaraku, khususnya bukan hanya para pengajar Alkitab, pengkhotbah, tetapi juga para komposer, penulis lagu. Ada satu lagu yang sering juga kita nyanyikan dan sangat terkenal yang ditulis oleh Matt Redman, 10,000 Reasons, diambil atau diinspirasi dari ayat ini. Ya, di mana saudaraku Daud berkata, "Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name." Saudaraku, Mazmur 103 ayat 1 sampai 13 berkata, dari Daud, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan
segala kebaikannya. So count your blessing today. Ayat yang ketiga, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Perhatikan kata segala di situ. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia menedam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudaraku, kalau kita baca ayat yang pertama dan ayat yang kedua, Mazmur 103 tadi, maka kita menemukan sebuah gambaran tentang apa? Tentang sebuah kasih yang hebat, tentang sebuah kasih yang luar biasa, kasih sayang yang so amazing and so great yang diberikan oleh Dia kepada kita. Nggak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Tuhan untuk kita semua. Makanya Daud, dan saudara perlu tahu, setiap kali Daud menulis Mazmur, saudaraku, kebanyakan Mazmur yang ditulis itu justru bukan pada waktu dia ada dalam keadaan sejahtera. Dia ada dalam keadaan happy, senang, semuanya berjalan dengan baik. Mazmur-mazmur itu ditulis, saudaraku, seringkali justru ketika dia sedang menghadapi tantangan, rintangan, hambatan, masalah. Mungkin ada saudara yang sedang mendengarkan khotbah ini dan saudara sedang ada dalam keadaan yang nggak favorable, nggak bagus, nggak oke, nggak baik. Tetapi hari ini saya mau katakan kepada saudara, justru di tengah-tengah bulan-bulan yang kita rayakan luar biasa ini, saudara, tentang apa? Ingat tentang kebaikannya, ingat tentang kasihnya. Makanya Daud berkata, "Bless the Lord, oh my soul." So he command his soul. Dia memerintahkan, "Hei jiwaku, bless the Lord." Berkatilah Tuhan, puji namanya, sembah Dia. Dan dia berkata begini, jangan lupakan segala kebaikannya. Saudara, kadang-kadang kita berdoa dan kita berharap sesuatu dan apa yang kita doakan dan apa yang kita harapkan tidak terjadi. Kalau itu saudara sedang alami, ingatlah apa saudara? Count His blessing for us. Hari ini saudara sehat, hari ini saudara bisa bernafas dengan lega, hari ini saudara masih bisa makan dan mengisi perut saudara, hari ini keluarga saudara dalam keadaan baik. Itu semuanya berkat yang tidak terkira dalam kehidupan kita. Mazmur 117, penulis yang sama berkata ayat 1 dan 2, saudaraku, pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Dan anyway, Mazmur 117 ini hanya 2 ayat saja. Ini Mazmur terpendek, saudaraku. Kenapa dikatakan demikian oleh pemazmur? Megahkanlah Dia, pujilah Dia. Lalu dia berkata begini, sebab kasih-Nya hebat atas kita. Sebab kasih-Nya hebat atas kita. Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Itu yang ditulis firman Tuhan. Sebab kasih-Nya hebat atas kita. Saudara, kalau kita kembali ke Mazmur 103 tadi, Dia manifestasikan kasih-Nya melalui apa? Nomor 1, saya percaya ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Kasih-Nya itu dimanifestasikan, dinyatakan kepada kita semua lewat karyanya. Saudara, perhatikan ayat-ayat ini berkata Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, menyembuhkan segala penyakitmu, menebus hidupmu dari lubang kubur, memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Dia berbicara tentang apa? Saya percaya dia berbicara, dan ini setiap kali kita rayakan kalau kita Natal, tentang apa? Kedatangannya ke atas muka bumi ini. Dia bukan hanya datang liburan lalu kemudian
check in, check out, pulang ke surga. Tidak, saudara. Dia mati bagi kita. Dan dia bukan hanya mati bagi kita, dia bangkit bagi kita yang percaya kepada dia. Diberikannya kepada kita jaminan keselamatan untuk hidup di dalam kebenaran. Dan saudaraku juga kemenangan atas dosa. Atas dosa membawa apa dalam kehidupan kita? Kutuk. Kutuk gagal, kutuk miskin, kutuk lemah, kutuk sakit penyakit, kutuk kalah. Semua kutuk yang bikin hidup kita ini sengsara. Dan dia mati untuk itu. Dan bagi kita yang percaya kepada dia, saudaraku, kita bisa nyanyikan Mazmur yang tadi. Kenapa? Karena kelemahan-kelemahan itu kemudian diganti dengan kekuatan dan kemenangan. Yohanes 3 ayat 16, saudara lihat ayat yang sangat terkenal. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya putranya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Haleluya. Karena begitu besar kasih Allah, motivasi daripada Tuhan selalu saudaraku dilatar belakangi, didorong, didriven by love. Dan tidak heran kenapa? Because he is love. Karena dia adalah kasih. Tapi jangan dibalik ya. Tuhan adalah kasih, tapi kita nggak bisa berkata kasih adalah Tuhan. Tuhan itu memanifestasikan, menyatakan. Dan bagi barang siapa yang percaya kepada siapa? Kepada putranya, sang putra yang dikaruniakan kepada kita. Kita beroleh kehidupan yang kekal. Yesaya 53 ayat 4-6 menubuatkan, dan ini yang digenapi oleh kedatangannya, saudara. Oleh apa yang dia kerjakan, oleh karyanya dalam kehidupan kita. Apa itu, saudara? Perhatikan ini, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, kejatuhan Adam, bapak leluhur kita, dan Hawa, ibu leluhur kita di Taman Eden, saudaraku, menyebabkan dosa masuk ke dunia ini. Dan dosa, upah dosa adalah maut, kata firman. Dan harus ada seseorang yang menanggung itu, supaya orang yang seharusnya menanggung dimerdekakan. Siapa dia? Ayat ini menuliskan, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara sering dengar ayat ini? We are healed by his stripe. Petrus mengutip ayat ini, saudara. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, hidup seenaknya sendiri. Ya, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Lihat karyanya buat kita, saudara. Karya daripada Sang Putra itu untuk saudara dan untuk saya. Saudaraku, dan lewat karyanya di atas kayu salib. Karyanya itu dilakukan oleh sejak dia dilahirkan di atas muka. Saudara perhatikan di mana dia dilahirkan. Di kandang domba, di kandang hewan, saudaraku. Di tempat yang hina. Di mana dia ditaruh bayi itu. Di palungan. Palungan itu tempat yang kotor. Itu tempat makanan binatang. Dia ditaruh di tempat itu. Itu seperti sebuah gambaran di mana dia ingin hadir di hati kita. Hati kita yang tadinya ini kotor, saudara. Sekarang jutaan orang, billions of people datang ke Bethlehem sana untuk melihat satu tempat yang dipercaya sebagai palungan atau tempat di mana dia dilahirkan dan mengingat akan apa yang dia kerjakan. Efesus pasal 2 ayat 4 dan 5 berkata, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh apa? Kasih-Nya. So great is His love for us. Yang besar kasih-Nya, bukan kasih yang biasa, kasih yang seadanya, kasih yang besar, yang dilimpahkannya. Perhatikan kata dilimpahkan, kalau dilimpahkan itu berarti ukurannya gede, banyak, saudara.
Apa hasilnya? Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Puji Tuhan, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. So through His work, we are saved. Through His work, we get a significant life. A victorious life, kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang berarti. Tapi kasihnya tidak hanya dinyatakan lewat pekerjaannya, kasihnya juga dinyatakan lewat firman-Nya. Through His word. His work, His word. Ayat 6-8 Mazmur 103 berkata, Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Hari ini saudara sedang mengalami ketidakadilan. Hari ini saudara sedang diperas. Hari ini saudara sedang mengalami yang jahat dilakukan orang dalam kehidupan saudara. Tuhanlah yang menjadi pembela buat saudara. Ayat yang ke-7. Ia telah memperkenalkan apa? Jalan-jalannya kepada Musa. Kebenaran-kebenarannya. Firman-Nya. Perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Di mana kita bisa mendapatkan semuanya itu? Through His word, through the Bible. Dan saudaraku, semua perbuatannya, semua janji-janjinya, semua karyanya ditulis. Dan saudara adalah orang-orang yang paling berbahagia di atas muka bumi ini. Karena kepada saudara dan saya dikaruniakan a book. The book itu, kitab itu saudara. Dari Kejadian sampai Wahyu. Old Testament, New Testament, PLPB, saudaraku, komplit diberikan kepada kita. Dan itu merupakan sebuah, saudaraku, karya. Karena itu cintai firman Tuhan. Sayangi firman Tuhan. Lapar dan haus senantiasa kepada firman. Baca firman. Saudaraku, bawa firman, implementasikan firman dalam kehidupan kita. Kunyah itu firman setiap hari, saudaraku, buat kita. Baca Alkitab saudara. Saudara, nggak berat buat kita sekarang untuk bawa Alkitab kemanapun. Dulu mungkin berat, Alkitabnya tebel Pak. Aduh, masa bawa Alkitab kemana-mana. Tetapi sekarang kita bisa bawa Alkitab di HP kita. Kita bisa bawa Alkitab di tab. Saudara, bahkan dengan canggihnya teknologi, tidak hanya Alkitab bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pun ada begitu banyak version terjemahan yang saudara bisa dengan dinamis membandingkan satu dengan yang lain. Bahasa Inggris dan berbagai terjemahan bahasa Inggris dan bahasa-bahasa yang lain. Saudara comfortable dengan yang mana? Yang mana yang bisa memberkati saudara? Firman itu hanya dimiliki oleh umatnya, yaitu saudara dan saya. Firman yang menyatakan jalan-jalannya bagi kita. Firman yang menjadi sumber hikmat untuk kita semua. Dan jawaban serta bahkan jaminan keberhasilan dalam kehidupan kita. Ketika apa saudara? Ketika kita melakukannya. Mazmur 119 misalkan ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kapan kita butuh pelita, kapan kita butuh terang? Ketika kegelapan ada. Saudara hari ini harus mengambil keputusan, dan saudara nggak tahu harus ambil keputusan bagaimana? Back to the Bible. Cari firman-Nya, lihat firman-Nya, pelajari firman-Nya. Saudaraku, kita hidup di zaman yang begitu luar biasa, kita terbantu dengan begitu luar biasa. Kenapa? Teknologi. So use technology sebagai kebaikan dalam hidup kita. Dan kita bersyukur untuk itu. And by the way, saya beritahu saudara, kenapa firman ini penting saudara? Karena Kristus adalah sang firman. Saudara ingat itu? Firman jadi manusia, tinggal di antara kita. Ya, Dia adalah firman yang dikatakan jadi daging dan tinggal di antara kita. He's the word. Dialah sang firman. Yesaya 55 ayat 11. Lihat ini saudara. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sehingga ketika saudara hidup di dalam kebenaran firman,
Ketika saudara membawa firman itu senantiasa dalam hati, batin, pikiran saudara, spirit kita, saudaraku, dikendalikan oleh firman itu. Alkitab bilang begini, firman itu tidak akan kembali sia-sia. Tidak akan kembali sia-sia. Makanya ketika kita hidup dalam prinsip firman Tuhan, kita bisa melihat apa saudara? Jaminan keberhasilan dalam hidup kita, jaminan kekuatan dalam kehidupan kita. Ketika ada yang sakit dan kita berdoa, you are healed by his stripes. Engkau disembuhkan, dipulihkan oleh bilur-bilurnya. Percaya saudara. Firman itu akan bekerja. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Kata renungkan itu juga berarti chewing, kunyah itu. Ya, seperti domba yang makan rumput pagi hari. Lalu nanti ketika agak siang dia santai, rumput yang di dalam itu dikeluarin lagi dan dikunyah lagi. Dia memamah biak. Ya, renungkanlah itu siang dan malam. Untuk apa? Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Untuk apa? Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat yang sama ini ditulis dalam kitab Mazmur pasal yang pertama ayat yang ketiga. Orang yang mencintai firman Taurat Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Perkataan senang itu delight in the word. Those who delight in the word. Delight itu punya kaitan dengan selera, seperti selera makan. Ya saudara, kalau sudah makan firman setiap hari, engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu mendapatkan suplai, saudaraku. Makanya dikatakan berbuah pada musimnya, daunnya tidak layu, dan yang apa saja diperbuatnya berhasil. Yosua 1 ayat 8 tadi berkata, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Terjemahan New King James berkata begini, then you will make your way prosperous and have good success. Good success. So, kalau ada good success, berarti bisa ada bad success. Not every success is good. Ya, saudara. Ada orang yang berhasil kelihatannya, orang bahkan iri kepada dia. Iri kalau lihat hidupnya, iri kalau lihat keluarganya. Mereka nggak tahu dalamnya, saudara. Bahwa kesuksesan itu dia dapat dengan harga yang terlalu mahal. Kesehatannya mungkin, hubungan keluarganya, saudaraku, hubungan dengan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Ada orang yang kalau ketemu karyawannya, kalau di depan karyawannya hormat. Tapi ketika dia pergi, karyawannya kutuki dia. Dan saya yakin kita nggak mau punya hidup seperti itu. Kita ingin mendapatkan good success. Tapi kalau saya bicara ini, saudara jangan salah paham kepada saya bahwa saya hanya mengajarkan kesuksesan buat saudara. Yang lebih penting daripada itu semua adalah kehidupan yang bermakna, berarti, berdampak. Dan hanya ketika kita hidup dengan Sang Firman, membawa itu dalam diri kita. Dan bukan hanya itu, saudara, satu ayat yang luar biasa dalam Matius, ayat 24, ayat 35, Matius 24, 35. Ada satu lagu lama ya, yang ilhami oleh ayat ini. Ya, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ya. Tetapi yang difirmankannya pasti akan digenapi, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku, perhatikan ini, tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saudara pegang firman apa hari ini? Tadi ayat di Yesaya berkata, firmanku yang keluar dari mulutku, yang kuperintahkan akan mengerjakan apa yang kusuruh. Dan tidak akan kembali sia-sia. Yang terakhir, saudara. His work, His word, His will. Kehendaknya, rencananya. Ayat 9 sampai dengan ayat 13.
Tidak selalu ia menuntut, tidak selama-lamanya ia mendendam, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya akan orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Apakah saudara seorang bapak? Seorang bapak yang baik adalah bapak yang merancang kehidupan, merencanakan kehidupan yang berguna, bermakna, berarti buat anak-anaknya. Dan kita bersyukur. Kenapa saudara? Kita punya bapak yang punya segala-galanya. Kita punya bapak yang luar biasa. Dia mampu dan dia mau dan dia mengasihi kita. Ada bapak yang sayang sama anaknya, tapi dia punya kemampuan yang terbatas. Saudara, sebagai seorang ayah, saya cinta kepada anak-anak saya, baik anak-anak jasmani maupun anak-anak rohani. Anak jasmani saya juga anak rohani saya, tapi ada anak-anak rohani yang bukan anak jasmani saya. Saya sayang kepada mereka semua, dan saya ingin mereka memiliki kehidupan yang bahkan lebih berarti, lebih baik, lebih dahsyat, lebih luar biasa daripada yang saya alami. Dan untuk membuat itu terjadi, saya merencanakan semuanya. Because if you fail to plan, you plan to fail. Ya, untuk sekolah misalkan, anak-anak kami rencanakan. Ya tentu saja sesuai dengan kemampuan. Tapi kita ini punya Bapak yang dia bukan hanya merencanakan, dan dia mau saudara memiliki kehidupan yang luar biasa, dia juga mampu melakukannya. Nggak ada yang dia nggak mampu. Haleluya. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16, salah satu ayat favorit dalam Alkitab buat saya, dikatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Menenun aku dalam kandungan ibuku, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku masih embrio, bakal anak. Dan dalam kitabmu, perhatikan ini saudara, semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Di dalam kitabmu tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Termasuk hari ini saudara. Hari ini ketika saudara ada dalam ibadah online ini. Hari ini ketika saudara mendengarkan firman ini. Hari ini ketika saudara bersama-sama dengan saya merenungkan akan kebenaran. Hari-hari ini tertulis di dalam kitabnya saudara. Kitab yang ditulis Tuhan for every one of us. Yang saya percaya, yang sering kali kita bilang, itulah destiny yang Tuhan tentukan, rancangan yang Tuhan tentukan untuk hidupmu dan hidupku. Makanya kita punya motto, we help you to fulfill your destiny. Why? I preach this sermon. Kenapa saya mengkhotbahkan ini? Karena saya percaya dan tugas kami untuk menolong saudara. Supaya apa? Saudara menghidupi rancangan dan rencana yang Tuhan sudah tentukan untuk saudara. Dan saya beritahu saudara, rancangannya dahsyat. Rancangannya luar biasa. Rencananya hebat. Planningnya dahsyat. Dengar sekali lagi saudara. Setiap bapak yang benar adalah bapak yang cinta kepada anak-anaknya. Saudara, anaknya siapa? Kalau kita anak Tuhan, kita percaya rencananya luar biasa. Hidup di dalamnya, saudaraku, lakukan itu dan genapi. Tuhan Yesus memberkati. Dan biar kiranya di dalam Christmas season ini, saudaraku, kita makin yakin dan kita makin nyata membawa kebenaran ini masuk dalam kehidupan kita. Let's pray, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman sederhana ini. Engkau menyatakan kasih-Mu kepada kami dengan dahsyat, dengan luar biasa, dengan hebat. Dan biarlah kiranya Tuhan, apa yang Kau sudah nyatakan ini bagi kami semua,
rencanamu, firmanmu, kehendakmu, pekerjaanmu, itu boleh terjadi dalam kehidupan kami. Boleh kami alami dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kalau ada umatmu yang mungkin sedang bergumul atau sedang mengalami apapun, biar kiranya kebenaran ini boleh memerdekakan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan buat setiap kami Tuhan, yang ada keraguan dalam hati kami, untuk mengerjakan dan melakukan apapun, hikmat-Mu menyertai kami. Hikmat oleh Sang Firman yang hidup di dalam kami. Sang Firman yang kami boleh nikmati lewat pembacaan firman-Mu, Alkitab yang Kau percayakan kepada kami. Dan biar kami terus mengingat akan kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan, yang besar, yang dahsyat, dan yang ajaib. Minggu yang baru ini Engkau membawa kami untuk lebih lagi Tuhan, mengalaminya bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, materaikan kebenaran firman ini dalam hati batin pikiran kami, menyertai kami. Dan biar kami boleh fulfill your destiny for us. In the name of Jesus, dalam nama Tuhan Yesus, materaikan semuanya ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita tadi sudah mendengar bagaimana pekerjaannya dinyatakan bagi kita. Kasihnya itu menyatakan His work untuk kita semua. Karyanya untuk kita semua. Dan hari ini kita mengingat akan karyanya lewat apa yang sebentar kita lakukan dalam perjamuan ini bersama-sama. Kita akan makan roti ini dan minum anggur ini. Dan seperti yang Dia katakan, lakukan ini untuk mengingat akan aku, memberitakan akan kematianku. Mari kita berdoa. Ini roti dan anggur biasa, tapi kami menaruh iman lewat apa yang kami lakukan ketika kami makan roti dan minum anggur ini. Tuhan, kami percaya, kami di dalam Engkau, Engkau di dalam kami. Dan izinkan untuk kami mengerjakannya dan melakukannya dengan understanding yang benar, sehingga kami percaya ada kuasa yang bekerja di dalamnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Kita ambil roti bersama-sama. Saudaraku, angkat bersama-sama dengan saya. Demikian pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Ambil anggur, saudaraku, angkat bersama-sama dengan saya. Demikian juga Ia mengambil cawan yang berisi anggur, lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah yang dicurahkan untuk pengampunan dosa, untuk penebusan. Sehingga kita tidak lagi hidup di bawah kutuk, kita hidup di bawah berkat oleh kasih karunia-Nya dalam hidup kita. Sebab itu saudara-saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur? Ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih untuk Sang Putra. Terima kasih Tuhan, Kau mengaruniakan hidup kami berarti, hidup kami mengalami kemerdekaan, hidup kami mengalami kemenangan, hidup kami mengalami jaminan di bumi ini, dan ketika nanti kami berjumpa dengan Kau dalam kekekalan. Terima kasih, bawa kami Tuhan di bulan yang baru ini, lebih lagi Tuhan mengalami Engkau, lebih lagi Tuhan di dalam kehendak-Mu, dan menggenapi setiap destiny yang Kau tentukan bagi kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Angkat kedua tangan saudara. Biarlah kiranya berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun ke atas saudara. Berkat yang membawa hidup saudara berjalan dari iman kepada iman, kasih karunia kepada kasih karunia, kekuatan kepada kekuatan, kemenangan kepada kemenangan, bahkan kemuliaan kepada kemuliaan. Hari ini sampai Maranatha, kedatangan yang kedua kali, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya diberkati. Katakan sama-sama, amin. Selamat hari Minggu, selamat menikmati Christmas season ini, dan Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.
Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Bagi saudara-saudara yang membutuhkan bantuan doa dan informasi pelayanan, bisa menghubungi nomor berikut ini. Dan jangan lupa, bagi Bapak Ibu yang sudah berkomsel, marilah tetaplah bertumbuh, tetaplah setia di komsel masing-masing. Dan bagi Bapak Ibu yang belum berkomsel, segeralah daftarkan diri Anda di hotline Rock Surabaya. Minggu depan kita akan dilayani oleh gembala senior kita, Bapak Timotius Arifin Teja Sukmana. Dan saya mengingatkan juga tanggal 9 Desember akan ada hari libur. Kita akan memilih bersama-sama wali kota Surabaya. Saya mau ngajak kita untuk tidak golput dan kita mau berdoa bagi kota Surabaya, bagi bangsa dan bangsa Indonesia. Jangan lupa untuk follow, like, dan subscribe media sosial Rock Surabaya. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Happy Sunday. God bless you all.